Shalom. Hari ini saya diminta Pastor Wigan untuk menyampaikan sharing firman Tuhan yang kebetulan judulnya sendiri, temanya sendiri. Sampai hari ini saya masih belajar. Sama-sama kita belajar. Sudah 2 minggu gereja ini mempunyai tema integritas. Sampai hari ini juga saya belajar tentang integritas. Kalau bicara tentang integritas, karena saya seorang pengacara, saya sering ke kepolisian, di situ ditulis, jadilah polisi yang integritas. Saya sering ke pengadilan, di pengadilan juga sering ditulis, jadilah hakim yang berintegritas. Saya sering ke ASN, ke kementerian, kemana, selalu integritas. Hari ini gereja kita juga bicara tentang integritas. Sudah 2 minggu, pertama Pastor Wigan, kemarin Pastor Jimmy Setiawan, hari ini juga kita bicara integritas. Tapi saya lihat dari wajah Bapak Ibu, kelihatannya sudah lulus semua soal integritas. Karena sudah 2 minggu. Jadi kalau kita bicara integritas, di perjanjian lama, di perjanjian baru, semua tokoh-tokohnya yang sama lemahnya dengan kita, sama punya dosa seperti kita, hidupnya pun lebih parah mungkin dari kita, tapi tetap integritas itu ada. Contoh, ada satu Nabi Nuh, dia khotbah 120 tahun. Melayani Tuhan, khotbah penginjilan 120 tahun. 1 jiwa juga tidak bertobat. Hanya keluarganya yang bertobat. 1 jiwa 120 tahun khotbah, menginjil, 1 jiwa tidak tobat. Kalau itu pendeta di Jakarta, udah pindah. Tapi itu kebetulan di sana 120 tahun nggak ada yang tobat. Dia tetap layani Tuhan. Di mata manusia, Nuh gagal. Di mata keluarganya, jangankan manusia, di mata keluarganya, Pak, gagal nih pelayanan kita. Tapi di mata Tuhan, tetap 120 tahun itu yang kesuksesannya dilihat nanti di akhirnya. Amin. Jadi karena saya disuruh integritas, ada satu gambar yang mau saya kasih unjuk. Mainkan Mas Bayu. Ini coba bukan Mas Bayu, yang gunung integritas itu kayak gini nih. Kalau Bapak Ibu sering lihat, kalau yang di atas itu 10% itu yang kelihatan itu skill kita. Kemampuan, kepintaran, karisma, talenta, itu kelihatan. Yang di bawah yang tidak kelihatan, yang di permukaan yang jauh lebih besar, itu integritas. Karisma, integritas itu tidak kelihatan. Tapi yang kelihatan yang skill, kemampuan, kepintaran kita, talenta kita, itu kelihatan. Bisa nggak kita sukses? Lewat kita punya talenta, kepintaran, kita punya skill, pasti sukses. Tapi kalau kita tidak punya integritas, tunggu tanggal mainnya. Kapal Titanic itu waktu dia jalan, dilihat nih gunung es. Dia lihat begitu di filmnya, wah ini kecil aja, tabrak. Dia lupa. Yang di bawah itu jauh lebih besar. Jadi kalau ada masalah dalam hidup kita, tergantung nih. Kita punya kepintaran, bisa. Kita punya skill, pasti. Kita punya talenta, banyak. Tapi kalau ada masalah yang besar datang, kalau kita tidak punya integritas, kelihatan orang ini. Tadinya rajin ke gereja. Sama orangnya, kelihatan, pintar. Dia mampu. Integritasnya ada nggak? Nggak ada. Tunggu tanggal main. Jadi setiap apa yang kita lihat ini, fenomena gunung es ini, integritas. Integritas ini tidak kelihatan. Kita senangnya apa yang kita bahas yang kelihatan. Karisma kelihatan. Kepintaran kita kelihatan. Integritas kita hanya bicara di hati kita. Itu urusan Tuhan dengan pribadi lepas pribadi. Oh, Bapak terdiam semua nih. Saya juga lagi belajar Bapak Ibu. Bukannya saya lebih pintar. Bukan, lagi belajar ini. Apalagi saya seorang pengacara. Ngomong kayak gini, besok-besok saya ditunggu. Ini berintegritas atau bukan. Di sini ada sahabat saya nih, Pak Johan Tepiko.
banyak hamba Tuhan takut ketemu dia. Lebih baik dia dari hamba Tuhan soalnya. Jadi saya juga mesti hati-hati nih. Mesti hati-hati. Apa yang kita bicarakan dari sini, paling tidak kita berusaha untuk mencapai kesempurnaan itu. Amin. Jadi kalau yang 90% yang tidak kelihatan ini bicara soal apa yang kita bangun di atasnya, harusnya fondasinya sebesar itu. Gedung ini bisa indah, bisa ada jendelanya penting, pintu penting. Tapi pasti gedung ini paling penting fondasinya. Gedung ini makin kelihatan, pasti fondasi makin dalam. Enggak mungkin gedung ini fondasinya cuma 50 cm, enggak mungkin. Gedung yang kita lihatin, apalagi yang di sebelah, yang 25 lantai. Sorry, lebih dari 25 lantai itu apartemennya Pak Budi. Di atasnya masih ada, saya ingatnya 25, saya kira paling tinggi. Ternyata ada yang paling tinggi, Pak Hendro. Ada. Jadi saya nggak tahu berapa tingkatnya. Tapi segitu tingginya, pasti itu fondasinya jauh lebih berat. Terus nggak ada tuh kita ngelihat lewat di jalan depan, gila ya hebat gedung ini. Cakep pondasi yang gak ada. Pasti yang dibilang apa? Cakep nih gedungnya. Cakep nih yang kelihatan. Oh cakep nih kaca-kacanya. Pondasinya gak pernah dipuji. Karena pondasi berurusan dengan integritas. Dengan karakter. Dengan kita, dengan Tuhan kita. Amin. Belum selesai. Ini belum keluar ayat bagaimana bisa selesai. Belum. Ini pembukaan. Kalau di pengadilan ini namanya replik. Jadi contoh paling hebat di Alkitab, udah teladan yang paling hebat Yesus. Yesus yang paling hebat kalau untuk belajar integritas. Kita baca Matius 22 ayat 16. Matius 22 ayat 16. Saya baca nih. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu. Nah ingat nih, ini buat menguji nih. Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Integritas ini erat sekali dengan hati. Tidak kelihatan. Jujur itu gak kelihatan. Jujur itu bisa dirasakan. Kalau karisma bisa kelihatan. Hari ini saya lihat Pak Handoyo dengan bajunya gitu. Karismanya tinggi sekali. Saya lihat tadi karismanya tinggi. Tapi kalau yang berurusan dengan yang namanya integritas, itu dari hati. Jadi Amsal benar tuh berkata, jagalah hatimu. Karena dari situ terpancar kehidupan. Tuhan tidak berurusan dengan apa yang kelihatan. Hari ini mungkin engkau datang dengan tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan tidak berurusan dengan itu. Tuhan berurusan dengan hati yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita orang Kristen yang tidak kelihatan itu yang harus kita asah. Karena dari yang tidak kelihatan itu buahnya nanti bisa dirasakan. Kalau hari ini kita beribadah buahnya harus dirasakan istri dong. Yang tidak kelihatan kita doa jam 4 pagi. Haleluya, haleluya. Buahnya nanti jam 7 pagi kelihatan. Kita lebih sabar. Kita lebih mengasihi istri. Buahnya kelihatan. Hubungan integritas yang tidak kelihatan menunjang untuk hasil yang nanti yang cuma 10% kelihatan. Jadi kalau kita berdoa jam 4, jam 7 masih ngamuk. Itu integritasnya pasti cuma 20 cm, tapi yang di atasnya 30 meter. Tinggal tunggu rubuhnya. Kalau kita sama-sama ke gereja sini, sama seperti membangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Kalau dilihat dari luar sama-sama enak. Lebih cepat lagi bangun di atas pasir, tanya pemborong deh. Lebih cepat daripada di atas batu. Tapi begitu ada gelombang, ada banjir, maka rubuh di atas pasir. Hari ini kita di sini semua ada hampir 280 orang. Semuanya belum diuji. Tapi begitu diuji nanti Pak Wigan nggak negor aja langsung, sombong itu pendetanya. Nggak ke gereja. Penatuannya tadi saya seumur-umur gereja ini, baru penatua yang angkat mimbar ya baru saya yang khotbah. Selama ini cuman Mas Bayu.
seberapa besar harganya saya ini. Sehingga seorang penetua ngangkat mimbar. Saya baru ingat tuh, terima kasih Pak Budi. Dan juga saya kayaknya dikerjain Pak Budi. Semua teman yang saya kenal duduknya di depan semua. Biasanya Frankie ini di belakang, hari ini di depan, ada apa saya nggak tahu. Jadi ingat nih, hati kita itu yang berurusan sama Tuhan. Oh itu Pak, bro, kalau namanya Yesus ya udah pasti sempurna. Kalau orang kan nggak bisa. Siapa bilang? Nih saya kasih tahu. Buka yuk ayatnya, Kisah Rasul 24 ayat 16. Ini Rasul Paulus. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Rasul Paulus bisa begitu berubahnya, ini rahasianya. Aku senantiasa berusaha. Namanya berusaha Bapak Ibu. Coba tanya orang dagang, bisa untung, bisa rugi, bisa gagal, bisa sukses. Namanya berusaha, tapi jangan berhenti. Jangan pernah berhenti, namanya senantiasa berusaha. Ini Rasul Paulus. Rasul Paulus tahu dong ceritanya. Ada karena dia mengikuti yang seperti ini, senantiasa namanya yang berusaha. Coba bayangin pelayanan dia. Suatu waktu dia melayani. Dia melayani di lantai berapa? Jatuh yang namanya Etikus. Karena ngantuk, dengar firman jatuh. Hari ini saya lihat nih, bisa jatuh akan kalau kamu ngantuk dengar firman. Ini Rasul Paulus soalnya ceritanya di Alkitab begitu. Dia lagi khotbah, tikus ngantuk, jatuh, mati. Karena dia Rasul Paulus, dia doain hidup lagi. Kalau Bapak hari ini ngantuk jatuh, jangan harap saya doain hidup. Bisa lebih parah malah. Jadi jangan ngantuk kalau dengar firman. Ini hebatnya Rasul Paulus nih. Dia sudah ngantuk, jatuh, hidup lagi. Dipatok ular berbisa, dia tidak mati. Sapu tangannya katanya, dikirim ke daerah lain, nggak usah dianya datang, sapu tangannya sembuh. Itu Rasul Paulus. Yang paling hebat dia di penjara, dia diborgol, semua tertutup, dia Paulus dan Silas, gempa besar. Kalau gempa itu bukan dari Tuhan, itu pasti gedung rubuh. Tapi gempa besar itu cuma merubuhkan apa? Borgol, pasung, pintu penjara. Ini pasti gempa dari Tuhan khusus untuk Rasul Paulus. Karena kenapa Tuhan perhatikan dia seperti itu? Kenapa Tuhan berkarya dengan Rasul Paulus? Kenapa Tuhan mau memberi hati? Jahatnya lebih jahat dari kita. Bapak Ibu angkat tangan siapa yang pernah bunuh orang di sini? Ada yang bisa? Lebih baik dari Paulus kita ternyata. Ada yang pernah kita kejar-kejar gereja terus kita bakar? Ada? Enggak ada. Artinya kita jauh lebih baik dari Paulus. Tapi kenapa hati Tuhan berkenan kepada Paulus? Karena apa? Senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dia berusaha, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Yang namanya Suranta, gagal gak berbuat baik? Sering. Gagal gak kita mau mengasihi istri? Banyakan gagalnya. Tapi coba lagi, jangan kita menyerah. Ini Rasul Paulus bilang, namanya berusaha ya wajar. Jangan kita pakai prinsip kita Bapak Ibu. Oh kalau saya mah kalau udah A, prinsipnya gitu. Seprinsip kita udah paling benar di dunia ini. Tapi kalau bertentangan dengan firman, tinggalin. Ini tinggalin. Oh kalau suami ngomong sama istri, ini udah paling benar. Jangan lawan saya. Tapi kalau you siksa istrimu, itu pasti bertentangan dengan firman Tuhan. Main pagi hari ini, kita mau belajar yang seperti ini. Amin. Ini Bapak Ibu tegang sekali, kenapa nih? Saya jadi takut di depan ini sendirian nih. Segini banyak yang lihat. Jadi prinsipnya itu mesti prinsip yang selalu berpedoman kepada Alkitab. Kita selalu berprinsip yang prinsip penting jadi tidak penting, yang tidak penting jadi penting. Kalau ke gereja kita doa yuk, apa kenapa? Pakai baju apa besok? Itu nggak prinsip. Nggak usah dari Bapak Ibu nanti masuk dari depan nih. Tuhan, tunjuklah bangku yang paling bagus. Nggak penting. Yang prinsip itu kita berubah. Amin. Kita mau berubah. Jadi kalau kita bilang, kalau dosa, ya sudah pasti dosa. Itu prinsip. Yang namanya dosa sudah pasti dosa. Jangan bilang kayak sekarang, dosa enggak, itu kelemahan. Itu kekurangan. Enggak, dosa ya dosa. Jangan turunkan standar firman Tuhan supaya kita bisa
mengecilkan arti dosa. Tidak boleh. Orang kan bilang selalu begini nih. Ya saya sama Ko Franky sering ngobrol lah. Kalau dosa ya dosa udah. Jangan diturunkan standarnya. Jangan nanti kita bilang, oh kalau gitu nanti banyak orang gak ke gereja dong. Siapa bilang? Umpamanya saya kasih contoh nih, ada racun di botol. Turunkanlah standarnya. Ini sirup, berani minum gak? Jadi jangan turunkan standar Alkitab. Kalau sudah dosa, dosa. Tapi kalau kita bisa bertobat gak? Bisa. Bisa gagal gak? Sering. Bisa kita balik lagi gak? Bisa. Tuhan tolong. Yang di depan ini manusia yang sering gagal. Saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu. Berani berdiri di depan sini karena saya cuma punya keberanian untuk bersaksi. Bapak Ibu pasti jauh lebih baik dari saya. Cuman gak mau. Begitu kan? Ada satu anak muda yang kaya. Dia datang ke Yesus nih. Tuhan, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal? Oh gampang, ujungnya aja, jual hartamu. Dia gak mau. Itu namanya gak mau. Dia gak mau. Padahal ada satu contoh di Alkitab. Bukan hanya hartanya yang dia minta. Anaknya Abraham. Abraham, serahkan anakmu ini. Abraham mau gak? Mau. Kata Tuhan apa? Abraham, gua bercanda, lu ambil hati. Gua tahu anak itu anak satu-satunya. Jangan. Tapi aku tahu hatimu. Jangan, masa gua mau bunuh anak lu? Jangan. Tapi aku tahu hatimu. Kalau anak muda ini dulu ngikutin baca Alkitab Abraham nih. Pura-pura aja. Oke Tuhan, saya jual. Pasti kata Tuhan, oh no, udahlah. Dia gak mau masalahnya. Waktu itu anak muda itu gak baca kisah Abraham. Kalau dia baca kan, saya jual Tuhan. Kata Tuhan, gue bercanda. Abraham aja dulu gue bercanda. Masa sama lu gue bercanda? Gue gak perlu harta lu. Pasti begitu juga. Tapi anak muda ini memang sudah tidak mau. Kalau pelayanan seperti ini bukan soal bisa atau tidak. Mau atau tidak. Kalau tidak bisa masih bisa Tuhan perbaiki. Musa itu tidak bisa. Musa, kamu bersaksi, gak bisa ya Tuhan. Musa, lu mesti ngomong begini, aduh jangan saya Tuhan. Masih tidak bisa. Itu masih bisa diperbaiki oleh Tuhan. Tapi kalau tidak mau, tidak bisa. Bapak Ibu kalau besok diperintahkan Pak Wigan untuk sharing di depan tempat ini, mau atau tidak bisa? Loh, saya tanya ini, biar Tuhan catat dari atas. Mau atau tidak bisa? Penatua Pak Budi, saya lihat ke situ. Kalau besok giliran Bapak yang hari Minggu sini, mau atau tidak bisa? Kalau tidak bisa kita ajarkan Pak Budi, bisa kita belajar. Tapi kalau tidak bisa, tunggu. Kata Tuhan bukan kata saya Pak Budi. Kalau saya takut Pak Budi. Pak Budi di mana duduknya? Oh Pak Budi, tolong Pak Budi. Jadi kalau tidak bisa, Tuhan masih perbaiki. Hari ini kita belum bisa bertobat. Tuhan masih tunggu. Tapi jangan tidak mau bertobat. Amin. Wah sedap nih. Pak Simon, izin. Masih mau dong Pak Simon? Bisa dong. Bisa. Orang bisnis kenceng, masa firman Tuhan enggak? Ya. Ya kan? Siapa yang jago bisnis, pasti firman Tuhan pun dia jago. Karena firman Tuhan ini buku yang terbuka. Dosa dia catat, kelebihan dicatat. Yang bikin malu pun dia catat. Semua tercatat. Buku yang terbuka. Belajar dari sini. Sama-sama belajar. Amin. Tapi kalau kita bertobat masalahnya gini. Intimidasi iblis kenceng. Tuhan saya mau coba lagi, gagal coba. Kata iblis jangan loh. Oh kalau di gereja sungguh indah kau Tuhan. Kata iblis turunin tangan lu. Turunin. Tadi pagi di rumah tangan lu masih gua lihat lu buat hajar bini lu. Sekarang di gereja sungguh indah. Jangan turunin. Intimidasi iblis ngeri. Kalau saudara gagal iblis paling depan. Oh kalau di gereja kaulah segalanya. Wih, kita pendeta aja Pak Wigan kaget. Gila ini orang beriman. Masih di atas air atau di tanah nih. Oh jangan-jangan udah di atas air. Tapi di rumah tangan yang satunya. Seharusnya kalau kaulah segalanya. Di rumah harusnya gimana? Di dalam hidupku. Itu integritas. Di rumah, di gereja, di pekerjaan, dimanapun sama. Jadi ada anak saya gak di sini Brian? Woi, jadi serem khotbahnya. Mesti saya turunin dikit.
karena saya sama dia sama terus. Nanti di rumah, Pak tadi khotbahnya begitu, jangan-jangan yang benar. Sekarang colek dulu di sebelahnya. Sering gagal gak? Colek dong istri, jangan istri orang lain. Coba lagi. Kalau gagal bilang, Pak lu dari dulu gagal terus. Lu muka lu marah terus. Udah istri suaminya jawab dong, ntar gue coba lagi Mang. Daripada nanti iblis yang nanya. Intimidasi iblis. Iblis nunggu dia seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Jadi kalau Tuhan gak sabar seperti kita, kira-kira hari ini kita di mana? Kalau istri tidak sabar sama suami, hari ini istri di mall, suami di gereja. Kalau suami ini gak sabar sama istri, hari ini suami di gereja. Istri yang di mall atau suami yang di mall karena gak sabar. Karena Tuhan begitu sabar. Tuhan begitu menantikan supaya kita hidup makin lama makin integritas sampai kita didapati sukses berintegritas. Rasul Paulus bisa, paling enggak kita mengikutinya. Kalau orang bisa 80%, 100%, ya gua 75. Tapi kita menuju ke atas itu. Jangan berhenti, jangan gagal berhenti, gagal berhenti. Kalau kita gagal berhenti, gagal berhenti. Hai, ngapain kita hari ini di sini? Tapi karena kita mau coba lagi, saya lihat orang-orang yang mau coba nih berintegritas semua, termasuk saya. Tuhan dengan sabar bilang. Tuhan dengan sabar bilang apa? Sabarnya Tuhan menghadapiku. Ini nih sabarnya Tuhan nih. Memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan. Yang mau sabar nyanyi ini. Beriku ajaran menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kalau ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni. Oh lukaku dibebatnya hingga pulih kembali. Aku mau sepertimu Yesus. Tuhan ingin aku seperti Dia. Ini yang kita berusaha. Hidupku kudus tiada bercela. Ngapain? Menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Kalau Tuhan gak sesabar ini, Brian, Papa you pernah tidak sabar. Sering kita beradu. Waduh, apalagi dia lawyer. Otaknya sama, sering berantem. Tapi Tuhan tetap lebih sabar dari saya untuk menghadapi Brian. Kalau anak-anak muda hari ini gak sabar lihat orang tua, you harus lebih sabar menghadapi. Karena di hati orang tua itu juga harus sabar menghadapi anak muda. Tuhan sabar sama kita. Tuhan tunggu kita untuk gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Itu integritas. Bukannya jadi sempurna, tapi dalam ketidaksempurnaan Tuhan tunggu cobaannya. Tuhan tunggu kita mau mencoba lagi sehingga kita bisa berkenan di hatinya. Amin. Waduh, namanya ini Pastor Weekend pertama khotbah ini dia bilang, melatih integritas bukan urusan satu hari. Hari demi hari kalau nggak salah Pastor bilang. Hari demi hari kita latih. Kita lihat masalah ini naik kelas atau enggak. Kalau dulu kita lihat istri, begini, mau main sikat, naik kelas. Tinggal sikatnya begini. Kan tadinya begini, besok kita masih emosi, begini. Besoknya udah enggak, besoknya emosi pun, gimana sayang? Nah itu namanya naik kelas. Ngerti maksudnya? Itu namanya naik kelas. Melatih integritas itu kita bangun dari hari ke hari.
Kata Tuhan apa? Hai Suranta, setialah dengan perkara yang kecil. Maka Tuhan siapkan perkara yang besar. Setia gak kita yang kecil? Itu integritas. Kita setia dengan perkara-perkara yang berkata begini nih. Firman Tuhannya berkata gini. Kalau boleh kita dikasih perkara yang kecil dan kita tanggung jawab, maka Tuhan akan siapkan perkara yang besar. Masalahnya kita selalu mau yang besar tanpa peduli apa yang kecil. Kalau maaf nih. Kalau orang bisa lihat nih, kalau kita ke kamar mandi nih, terus ada keran yang terbuka, kita bersihin, kita lakukan itu gak ya? Atau kita bilang, oh ini kan urusan OB. Setia dulu tuh yang kayak gitu. Ada sampah di sini. Kalau saya lihat, kalau kebetulan komandan saya Pak Budi itu ada sampah diangkat loh. Padahal kan OB di situ tuh berapa banyak. Setia nggak kita hal kayak gitu? Terus kita mau bicara setia yang besar. Oh negara kita ini geopolitiknya, ozonnya begini. Ya astaga, sampah aja lu nggak angkat ngomong ozon. Buset deh. Wah saya nggak ngerti saya. Saya kalau ke toilet situ ya, kalau ada yang basah saya elap loh. Ya, dulu saya pernah jalan sama sahabat saya paling baik di Sydney. Lagi jalan-jalan dia bawa gelas. Nah, kalau sahabat saya di Sydney udah Pak Budi lah. Dia bawa gelas tuh, si Belis. Bawa gelas, Pak Budi ambil. Karena mau masuk toko, nggak ada tempat sampah. Udah letakin sini dulu lah. Tahu nggak Belis bilang, Pak jangan. Nah, ini nih, ini integritas nih. Pan tinggal taruh aja nggak? Dia bilang jangan. Nah ini, bisa nggak yang kayak gini nih? Ini firman Tuhan nih, setia yang kecil nih. Anak saya Matthew yang kecil. Kalau kita lagi naik mobil bertiga, kita buang sampah dari jendela, ngamuk dia bisa berjam-jam. Kalau kita buang sampah. Nah ini setia yang kecil, kalau yang kecil aja aduh ampun dah. Ngerti ya, firman Tuhan itu tuh menyentuh yang kecil-kecil. Kelakuan kita, apa yang kita, itu mengasah nurani kita. Kalau kita jangankan sampah, lihat sesama kita datang ke gereja, pernah gak kita bersapa? Kayaknya ibu ini mukanya agak susah ya. Gimana Bu, shalom. Aser kerjakan pekerjaan itu. Jadi waktu jemaat ngelihat Aser aja udah bertobat. Ngelihat Ibu Loan aja, tadinya dia mau salah, jadi gua ikut Tuhan. Karena lihat senyumnya Ibu Loan sebagai Aser. Orang main musik nih, lihat Nahem, nggak usah dia main keyboard. Setiap perkara kecil main sambil senyum, ngelihat muka Nahem kita bertobat. Belum khotbah. Kalau Bapak Ibu setiap perkara yang kecil, lihat muka Suranta yang begini gagah harusnya bertobat. Nah yang aja bertobat masa yang khotbah kagak. Ya, ingat tuh, ngelihat Lolo, ngelihat siapa, perkara yang kecil bertobat. Amin. Ayo, jangan langsung yang mau gede, jangan langsung lumpuh berjalan. Wih, buta melihat, jangan. Nanti kata Tuhan apa? Aku tidak kenal engkau. Karena yang kecil lo lewatin. Ayo integritas ini bangun makin dalam. Amin. Jadi kalau kita bikin ini apa nih? Bagaimana yang terjadi kalau kita terus bangun integritas kita? Kan itu harusnya. Setelah kita bangun hari demi hari. Kalau kita bangun terus integritasnya. Terus hidup dengan hati nurani murni. Maka ada apa sih yang terjadi? Pasti Tuhan kasih otoritas. Nah, integritas makin dalam, otoritas kita makin dikasih Tuhan. Banyak gak orang punya otoritas? Banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat di IG, semua orang-orang berotoritas itu kita lihat. Ini. Tapi kalau tidak punya integritas, rusak negara kita. Orang yang terus belajar cari integritas, hari demi hari, pasti Tuhan kasih otoritas. Gak percaya? Yusuf contohnya, bukan Pak Yusuf yang ini, Yusuf yang di Alkitab. Yusuf yang di Alkitab contohnya, bagaimana dia berintegritas? Dia integritas masuk sumur, integritas dijual ke Mesir, integritas masuk jadi pelayan di rumah Potifar. Tapi karena dia integritas, karena dia percaya Tuhan, hidup dengan hati nurani yang murni, Potifar percayain tuh. Hei, Sup, sini. You pegang semua urusan rumah ini. Seluruhnya you urus. Saya tidak mau tahu. Tapi istri jangan diapa-apain ya. Kan itu waktu Yusuf. Lihat tuh. Orang yang katanya udah dijual. Jadi budak. Masuk rumah Potifar. Dipercayakan pegang seluruhnya. Karena Yusuf ini ganteng. Biasa dong ibu Potifar ngelihat.
Hari demi hari diganggu. Bukan lagi per minggu, hari demi hari. Setiap hari Yusuf diganggu. Berarti Yusuf ini ganteng. Iya dong. Saking hari enggak gagal terus Yusuf bilang enggak tante, jangan saya tante. Ibu Potifar makin, kalau orang nolak Ibu Potifar makin, gua dapetin nih si Yusuf nih. Aduh tante jangan, suatu waktu namanya istri pejabat, pembantu disuruh beli, yuk beli salak di Bali, beli jauh langsung. Yuk beli apa? Kelapa di Lampung. Tinggal dia berdua sama Yusuf. Yusuf gugur? Enggak. Tapi istri Potifar kan pintar. Sup sini sup. Ini tante habis pilates. Ya, ini kan Yusuf ibu zaman dulu udah ada pilates. Ini sup minta tolong ya. Tante nih habis pilates. Ada keseleo dikit sini. Kalau Yusuf yang sekarang nih, hidup ini adalah kesempatan. Yusuf yang itu enggak. Dia lari. Dia lari. Kalau kita lari, kunci pintu. Dia Yusuf enggak lari jauh. Itu di Alkitab yang tulis. Dia digoda hari lepas hari loh. Wih, enggak main-main. Kalau Yusuf sekarang, tapi bukan Yusuf yang ini Pak. Kalau Yusuf yang sekarang, enggak usah digoda. Dia datengin masalah. Orang masalah aja datang kita lari, dia enggak, kita datengin ini enggak. Jadi lu enggak mau nih pijitin tante habis pilates begini. Jangan nyonya, jangan. Gara-gara itu dia difitnah masuk. Apa integritasnya Bapak Ibu? Kalau dia tadi melakukan terus di penjara, itu benar. Yusuf itu apa integritasnya? Dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak melakukan dosa, masuk penjara. Tapi itulah integritasnya. Itu integritasnya. Bapak Ibu bisa lihat lebih dalam lagi soal Yusuf. Yusuf itu budak. Budak itu dibunuh pun gak ada masalah. Dibunuh, dicerca, mau diapain gak ada masalah. Tapi karena Tuhan beserta, dia cuma masuk penjara. Itu penyertaan Tuhan. Supaya apa? Dididik lagi integritasnya. Waktu masuk integritas lagi, dia kenal lagi penjara, dia urus lagi seluruh penjara. Orang berintegritas punya otoritas. Dimanapun ditempatkan. Amin. Di penjara ditempatkan, tetap dia punya otoritas. Dia ceritakan mimpi orang, dijanjiin. Nanti kalau gini, dilupakan. Tetap dia punya integritas. Yusuf difitnah, dia benar di penjara. Apanya? Di mata manusia yang lihat, lu jangan terlalu integritas dong. Orang si tante udah mau, lu nolak. Jangan. Di mata manusia, Yusuf terpuruk. Yusuf tidak berkenan di mata manusia. Goblok sih lu. Udah tahu ada kang tahu. Lu gak terima. Masuk kan. Udah tahu itu kita rame-rame melakukan dosanya. Terus lu menghindar. Difitnah kan. Tapi di mata Tuhan. Yang tidak kelihatan. Integritas yang dibangun. Yang di bawah ini. Dia berkenan sama Tuhan. Sampai akhirnya dia jadi apa? Perdana Menteri. Orang nomor 2 di Mesir. Sehebat-hebatnya Pak Handoyo. Percaya Tuhan. Taat. Nggak mungkin jadi Perdana Menteri Singapura. No. Tapi Yusuf. Orang Israel. Perdana Menteri di Mesir. Siapa yang tahu? Tapi mau gak Bapak Ibu? Oh ya Tuhan. Saya mau jadi Perdana Menteri Tuhan. Saya mau. Mau di penjara. Mau. Atau jangan-jangan Ibu Potifar udah habis kita sikat. Terus mau jadi Perdana Menteri. No. Jalanin. Ayo belajar ya kayak gitu. Baru tuh Yusuf berani bernyanyi. Seperti lagu-lagu yang kita nyanyiin. Aduh Tuhan, kenapa aku di penjara? Kenapa? Tapi Yusuf bertahan. Baru lagu itu dinyanyiin, bukan kayak kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini Yusuf yang mesti nyanyi, kalau kita mah gak bisa. Kalau kita ini cuma karena enaknya aja. Tapi waktu itu Yusuf mengalaminya. Kalau lagu dialami, jauh lebih enak. Karena Yusuf berkata langsung, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Ingat nih, lewati cobaan, ku
ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau saudara percaya waktu Tuhan, kalau saudara yakin waktu Tuhan, Tuhan gak ada kekecewaan di kita. Saya saksi hidup Bapak Ibu, 54 tahun saya hidup. Tuhan tidak pernah kecewakan saya. Senang sekali? Enggak juga. Kaya saya jauh dari kaya. Sukses saya juga gak sukses amat. Tapi Tuhan tidak pernah kecewakan dalam hidup saya. Tuhan tahu tempatnya. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Percayalah, tanya dalam diri kita masing-masing. Kapan sih Tuhan kecewakan kita? Tuhan tunggu waktu kamu yang terbaik. Tunggu aja waktu Tuhan yang baik untuk kita. Kalau istri saya baik banget, pernah ngecewain, sering. Saya ini jahat banget, sering ngecewain istri. Kata istri apa? Sering banget. Lebih banyak saya. Tapi percaya, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Sabar, tekun dalam berdoa, sabar dalam sengsara. Tuhan pasti. Mungkin orang ngelihat, hidup lu mah habis. Gak apa-apa, asal jangan Tuhan bilang kita habis. Orang seperti kita yang taat sama Tuhan, baru kita berani nyanyi ini. Orang lihat lu lewati banyak cobaan, surata gak apa-apa. Orang Raja Daud aja bilang dalam lembah kekelaman. Daud yang begitu kaya, Salomo yang begitu tidak ada apa-apanya kita sama Salomo. Dia masih melewati lembah kekelaman. Emang siapa kita yang mau enak aja ikut Tuhan? Maaf Bapak Ibu, maaf. Ini firman agak keras hari ini. Tapi berani kalau kita berani nyanyi ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya nih. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya? Sama-sama Bapak Ibu. Saya juga jatuh bangun. Saya juga sering, berantakan. Tapi saya tunggu waktu Tuhan. Tapi saya selalu mencoba. Gagal saya coba. Istri saya bilang, yuk belum gini. Gak apa-apa, gue coba memperbaikinya. Anak-anak bilang sering, Dedi kamu terlalu emosian. Saya coba untuk tidak emosi. Dedi kamu orangnya terlalu terburu-buru. Saya coba setiap hari. Bukankah hidup ini untuk mencoba? Sampai hidup ini harus nanti sempurna. Berani kita belajar, berani kita coba, berani kita belajar. Baru nanti Tuhan yang sempurnakan. Karena kita tidak ada yang layak hari ini. Tuhan yang layakkan kita. Tuhan yang layakkan kita. Hidup ini penuh dengan anugerah. Hargai anugerah Tuhan. Amin. Itu yang paling penting. Saya ini gak marah, gaya saya begini. Karena saya sangat dibakar lewat pertobatan yang Tuhan mau kasih. Sama-sama kita. Alangkah jauh lebih baiknya nanti kalau di sorga sana, nanti kita juga yang kumpul ini satu grup. Jangan ada yang tinggal, karena kita manusia yang berintegritas. Amin. Bayangkan kalau hidup tanpa integritas. Tadi kan harus integritas. Kalau hidup tanpa integritas, namanya kita pakai topeng. Hari Minggu kita di sini, di luar beda lagi. Suranta hari ini di sini, di luar nanti Bapak Ibu lihat entah di mana. Hari ini saya halo shalom, istri bengkak. Ditampar. Apaan ini? Kalau hidup tanpa integritas. Jadi hidup ini harus apa adanya. Jangan pernah kita terbuka, telanjang di mata Tuhan. Kalau memang kita salah, ampuni saya Tuhan. Kalau kita salah sama istri, ampuni. Jangan kita tertutup hidup ini. Terbuka, los hidupnya. Amin. Ada satu cerita nih, sebelum ini berakhir saya tutup dengan cerita ini. Ada satu ibu, suami istri di luar kota, dia bilang, sayang di rumah itu ada Koko sama adiknya. Sayang besok mami pulang ya dari luar negeri nih. Oh ya, Kokonya bilang ke adiknya, Dek besok mami pulang nih dari luar negeri. Jadi yuk kita bersihin rumah yuk supaya mami seneng. Kita rapiin rumah, nanti mami dan papi kan jadi seneng kalau pulang. Dibersihin nih Koko sama adiknya bersihin, dia bersihin. Nggak ketahu kenapa. Parfum mamanya yang paling mahal pecah sama adiknya. Adiknya ketakutan.
Kok gimana nih kok? Ini parfum paling mahal kok. Aduh mama pasti marah nih kok. Aduh, tenang, Koko selesaiin, udah kita rapiin. Besok mamanya pulang. Mamanya bilang, kayak parfum saya nih. Tenang, Koko selesaikan semua, kata Koko. Mereka ngadu, mah, Koko sama adek nih minta maaf. Udah Koko aja, kamu tenang. Koko selesaikan, Koko ya kan. Mi, kemarin kan kami bersih-bersih rumah Mi. Tiba-tiba kucing lewat Mi katanya. Hah? Terus kenapa? Pecah Mi parfum Mami. Loh, Maminya udah tahu kan? Oh ya nggak apa-apa dong. Karena Maminya lihat rumah udah bersih lah, udahlah. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Mami senang kok. Ya udah besok mereka sekolah dong. Maminya panggil. Kok, Dek sini. Ini uang jajan kok buat sekolah. 3 juta, oh enggak, 30 ribu, 3 juta gede banget. 30 ribu. Udah jalan Kokonya. Kokonya kan mau main beli kuota. Dek, minta dong duitnya 30, Koko kurang nih gini. Oh jangan dong kok, ini kan duit Koko. Meong. Wah, daripada gue diceritain sama si Koko. Kok tapi aku gak meong, inget meong. Ini Kokonya, Koko sih kasih. Udah terus, hari kedua begitu lagi. Dek gini, kok jangan dong kok aku kapan jajannya? Meong. Oh kasih. Udah sebulan adeknya udah enak dong. Meong udah gue mau ngaku lah sama Mami. Gue gak bener nih kalau kayak gini dia ngaku sama Mami. Mami ingat gak sebulan yang lalu Koko cerita soal parfum pecah. Itu meongnya aku Mami. Bukannya kucing Mami meong. Tahu Mamanya bilang aku udah tahu. Cuman aku tunggu pengakuanmu. Tahu adeknya bilang gila sebulan uang jajan gua gara-gara Mami gua gak ada masalah. Kok gini besoknya sekolah Kokonya gini. Kok Dek 30 ribu. Enggak meong. Huk. Lawan lah kalau udah meong. Kenapa dia jadi berani? Dia selesaikan masalahnya. Dia mengaku kesalahannya. Dia berani begitu. Terus Kokonya bilang, aku lapor nih. Lapor sana. Udah bebas dia dari hukuman itu. Udah bebas dia. Hari ini coba lihat kiri kanan. Meong lu apa sih? Coba lihat istri nih. Mi udahlah ngaku meong lu apa? Ngaku depan Tuhan. Baru lega. Kenapa kita di gereja nyanyi ragu-ragu? Kenapa? Bergandengan tangan. Karena lu di rumah gak pernah gandengan tangan. OL nyuruh sampai busa pun, ayo Bapak Ibu gandengan tangan. Gandengan tangan. Karena memang meongnya masih banyak. Kata istri, meong lu yang kemarin belum selesai. Ngaku. Suami ada salah, ngaku. Istri, apalagi. Lebih banyak biasa soal istri. Jadi suami ngaku, istri apalagi. Ngaku satu sama yang lain. Terlebih dari itu, ngaku di hadapan Tuhan. Amin. Pagi hari ini kalau firman yang sudah ditaburkan selama 5 tahun lebih di Lifehouse. Itu memperbaiki hubungan kita dengan anak. Memperbaiki hubungan kita suami istri. Memperbaiki hubungan kita orang tua dan anak. Memperbaiki hubungan kita satu lifestyle, satu komsel. Saudara dalam Tuhan. Itu gunanya firman Tuhan. Makin dekat kita ke Tuhan, makin dekat kita dengan anak-anak kita. Makin dekat kita dengan istri kita. Makin dekat kita dengan sesama kita. Makin pengenalan kita tinggi akan Tuhan. Makin pengenalan dengan sesama. Hati bersih, hati yang mau mengasihi itu penuh dalam hidup kita. Itu firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Untuk melakukan ini sulit gak Bapak Ibu? Saya paling sulit. Tapi kita perlu bantuan Roh Kudus. Untuk bisa melakukan apa yang saya khotbahkan, apa yang kita pelajari hari ini. Itu perlu bantuan Roh Kudus. Dengan kemampuan sendiri sulit melakukan firman Tuhan. Tapi Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan mengguiding kita. Sampai kita bisa sempurna. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Pagi hari ini saya rindu untuk kita saling mengasihi suami dan istri. Kalau memang kita masih ada satu sama yang lain, ada gap, suami dan istri itu sebenarnya satu. Kalau ada gap di antara kita itu udah salah. Kalau ada satu curiga saling satu sama lain, tinggalkan. Gagal Pak, nggak apa-apa, coba lagi. Istri saya begini Pak, nggak apa-apa, coba lagi Pak. Suami saya begini Pak, nggak masalah, asal engkau mau mencoba lagi. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kasihi istrimu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kasihi suamimu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti mengasihi anak-anak. Orang tua pasti engkau kasihi anak muda. Kalau engkau mengasihi Tuhan. Sulit, pasti. Kelemahan manusia banyak. Tapi jangan lupa, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti. Kudus, kudus, kudus. Coba lagi, kami mau mencoba Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib nama-Mu. Haleluya. Yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kudus nama-Mu Tuhan. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Kami yakin Tuhan, nama yang beri menang, nama yang beri menang. Sebutkan Yesus namanya, kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, jamah kami Tuhan. Kami tahu ini sulit sangat Tuhan, tapi kami mau mencoba Tuhan. Kami tidak mau berhenti Tuhan. Ajar kami mencoba segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau menghidup dengan integritas. Bantu kami Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengarkan Tuhan. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi kami mau melangkah, mau mencoba lagi Tuhan. Kami seringkali gagal Tuhan, tapi pagi hari ini kami diingatkan untuk terus coba lagi Tuhan.
Pagari kami dengan kasih setiamu Tuhan. Berikan kami hikmat selalu Tuhan untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Saatnya kami mau melakukan apa yang kami dengarkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.